Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak soli dan solihah, siswa-siswi SDIT Fitrinsani Langkapura? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran PJOK bersama Pak Fuad. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak video pembelajaran untuk materi hari ini. Yuk disimak video pembelajarannya. Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami beberapa jenis cedera. Yang kedua, siswa dapat memahami cara penanggulangan cedera. Apa itu cedera? Apa saja jenisnya? Dan apakah kamu tahu cara menanggulanginya? Cedera dapat terjadi saat melakukan aktivitas fisik. Oleh karena itu, anak-anak diarahkan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Poin-poin yang akan disampaikan di video ini: apa yang dimaksud cedera, bagaimana cara menangani cedera. Pada pelajaran ini, kalian akan mempelajari jenis-jenis cedera dan cara menanggulanginya. Cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas, kamu hendaknya berdoa dan melakukan pemanasan. Cedera atau luka adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik. Yang pertama, memar. Yang kedua, cedera otot. Yang ketiga, pendarahan. Dan yang keempat, pingsan. Itulah keempat poin jenis cedera dalam aktivitas fisik. Nomor 1, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Untuk cara penanggulangannya, yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Yang kedua, cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen, serta kram otot. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Kram otot adalah kondisi di mana otot mengalami kontraksi kuat dan tidak dapat relaksasi. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan,
serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Dan cara penanggulangan cedera otot yaitu dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Yang ketiga, pendarahan. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan? Mari kita simak materi berikut. Yang pertama, pendarahan hidung. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Dudukan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. 3. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Kedua, pendarahan mulut. Tindakan menanggulanginya. Yang pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Kedua, jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Yang keempat, kehilangan kesadaran atau pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan lapar. Berikut 10 jenis cedera dalam olahraga. Yang pertama, otot pergelangan kaki. Yang kedua, cedera tulang kering. Ketiga, nyeri pinggang. Keempat, cedera bahu. Kelima, kram otot. Dan yang keenam, cedera lutut. Yang ketujuh, cedera siku. Yang kedelapan, cedera Achilles tendon. Yang kesembilan, cedera hamstring. Dan yang terakhir, gegar otak. Selanjutnya, jenis-jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Yang pertama, luka iris atau sayat. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau benda tajam lainnya. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Yang kedua, luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Luka memar ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur, kemudian muncul warna kebiru-biruan. Yang ketiga, luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Yang keempat, luka tusuk. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan ball foil. Yang lima, luka gigitan. Luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan antara lain kerusakan jaringan secara umum, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya,
seperti rabies. Dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular. Dan awal dari peradangan dan gatal-gatal. Selanjutnya, luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain, seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran di hari ini. Silakan anak soli dan solihah untuk mempraktikkan dan membuat videonya. Nanti dikirim ke Pak Fuad. Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Pak Fuad akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.